Salatiga Utara. Selamat datang, selamat beribadah. Majelis mengucapkan selamat bergabung dan beribadah kepada seluruh warga jemaat GKJ Salatiga Utara dan warga tamu yang mengikuti ibadah online live streaming via YouTube di GKJ Salatiga Utara. Ibadah Minggu pukul 7 WIB dilayani oleh Pendeta Lukas Budi Gunawan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Pukul 9.30 WIB dilayani oleh Saudari Cindy Uzia Kristania dengan menggunakan bahasa Jawa. Ibadah Rabu Abu. Ibadah Rabu Abu diselenggarakan pada tanggal 16 Februari 2022. Mohon warga jemaat dimohon untuk mempersiapkan diri. Sakramen Perjamuan Kudus. Sakramen Perjamuan Kudus akan diselenggarakan pada ibadah Minggu 20 Februari 2022 dilayani oleh Bapak Pendeta Tri Agus Fajar Winantio dari GKJ Panaruban, Purbalingga. Mohon warga jemaat untuk mempersiapkan diri. Senam bersama KWD. Komisi Warga Dewasa GKJ Salatiga Utara akan melaksanakan program kerja yaitu senam bersama untuk warga jemaat GKJ Salatiga Utara. Senam akan dimulai pada hari Rabu 2 Februari 2022 pukul 16 WIB atau 4 sore di halaman sekolah minggu dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Laporan keuangan Lumbung Jaga Warga. Jumlah saldo sampai tanggal 28 Januari 2022 sebesar 3.401.000. Penerimaan persembahan gereja tanggal 22 Januari 2022 dengan jumlah penerimaan persembahan besar 6.320.000. Warta selengkapnya dapat dilihat dalam Warta Jemaat. Demikian Warta Jemaat GKJ Salatiga Utara. Selamat mempersiapkan diri dalam ibadah hari ini. Tuhan memberkati. Umat kami undang untuk berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama memasuki ibadah Minggu saat ini dengan menyiapkan hati dan pikiran kita, sehingga kita boleh mengikuti ibadah dengan penuh hikmat dan merasakan kehadiran Allah dalam ibadah ini. Kita memuji namanya melalui pujian Kidung Jemaat 10 bait 1 sampai dengan 3, Pujilah Tuhan Sang Raja.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Kini dan selamanya. Hari ini kita bersama akan belajar dari kisah penolakan Yesus di kampung Nazaret. Kita akan bisa melihat bagaimana Sang Mesias akan menempuh jalan terjal yang penuh halang dan rintang dalam mengemban misinya. Dengan berlandaskan kasih, maka misi Allah tersebut bisa terwujud nyatakan dalam kehidupan. Allah berkarya melalui orang-orang pilihannya sebagai media penyampai pesan kasih. Di satu sisi, kita adalah penerima pesan yang dituntut memiliki kedewasaan. Di sisi lain, kita pun dipanggil untuk berkarya sebagai penyampai pesan kasih Allah. Di tengah dunia yang dilanda krisis kebijakan dalam mengolah informasi, panggilan itu menjadi krusial pada masa kini. Kita sambut dengan melambungkan pujian Kidung Jemaat 294, bait 1 sampai dengan 5, beribu lidah patutlah. Tuhan menghendaki agar kita selalu hidup di jalan-Nya. Itulah sebabnya Tuhan memberikan hukum kasih kepada kita seperti yang tertulis dalam kitab Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Dalam keterbatasan dan kelemahan sebagai manusia, seringkali perilaku dan tindakan kita mendukakan sesama kita dan mendukakan hati Tuhan, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja.
Mari kita dengan penuh kesadaran dan penuh kerendahan hati, kita menghadap Tuhan dan memohon pengampunan dari Tuhan. Bersama kita, akui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan melalui doa penyesalan dosa. Saya hantarkan. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, pada kesempatan hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Seringkali kami berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat dari hadapan sesama kami, bahkan dari hadirat-Mu. Kami tahu ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, tidak akan ada yang tersembunyi bagi-Mu. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, namun kami kerap kali tidak mengasihi-Mu, bahkan lari dari hadirat-Mu. Ketika Engkau memanggil kami justru tidak mendengarnya, karena dosa yang telah kami perbuat menghalangi hadirat-Mu masuk dalam hidup kami. Karena kesibukan yang kami lakukan, kami menjadi lupa bahwa ada penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami terlalu egois serta bebal. Kami selalu membenarkan apa yang sebenarnya jahat di hadapan-Mu. Kami selalu merasa lebih benar dan lebih hebat dibandingkan orang lain. Iri hati dan prasangka buruk yang ada dalam hati kami justru malah melukai hati orang lain. Oleh sebab itu ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Kami sadar jika kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kiranya Engkau mau mengasihi kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami ya Allah. Ubahkanlah hidup kami menjadi baru yang hidup seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa yang kami panjatkan, kami alaskan dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita terima berita anugerah dari Tuhan dengan berdiri. Sebagai umat Allah yang telah diperdamaikan dan diampuninya, kini terimalah berita anugerahnya yang diambil dari surat Roma, pasalnya ke-8 ayat 38 sampai 39, yang demikian firman-Nya. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Saudaraku, Allah telah memperdamaikan kita dengan dirinya, oleh karenanya berbagilah kasih perdamaian dengan sesama kita. Kita memuji namanya melalui datanglah ya sumber rahmat.
Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih Tuhan, selamat pagi semuanya. Ya, karena ada kendala teknis, ibadah live streaming kita agak terhambat, namun kita tetap menyelenggarakan ini karena ini di luar kendali kita, karena ini kaitannya dengan sambungan internet Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara melihat di YouTube mungkin ada kendala, oleh karenanya mohon maaf. Dan berikutnya mungkin kita bisa berbagi liturgi dengan sesama kiri kanan kita, atau melalui Komdat bisa mengirimkan ke grup warga untuk bersama-sama kita baca melalui smartphone kita atau melalui apapun deh. Dan semoga ini segera teratasi. Baik Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan menerima firman Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita persiapkan batin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas pemeliharaan, pelawatan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjalankan setiap aktivitas kami dalam satu pekan ini, dan kami boleh mengkhususkan waktu untuk bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing bersekutu dan beribadah di gedung gereja ini. Tuhan, kami hendak bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman-Mu sebagai bagian dari hidup kami yang adalah manusia yang Kau ciptakan juga melalui firman Tuhan. Biarlah dengan kami membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, sejatinya kami menemukan diri kami kembali, kemurnian diri kami melalui keindahan sabda Tuhan. Dan biarlah sabda ini boleh merasuk di dalam hati dan jiwa kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan ini. Untuk hamba-Mu, umat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan juga pakai mereka, buka hati dan buka telinga mereka untuk dapat mengerti akan sabda-Mu. Dan biarlah daya Roh Kudus sendiri berkuasa di dalam hati dan jiwanya. Pun juga untuk hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan yang Kau pakai untuk menyampaikan sabda kebenaran-Mu, Tuhan juga perlengkapi dengan kekuatan dari Roh Kudus, sehingga apapun yang keluar dari pikiran dan mulutnya boleh benar-benar berasal dari Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Kristus Yesus, Sang Sabda sejati yang hidup dan menyelamatkan kami. Kami memohon. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita akan membaca teks hari ini dari Injil Lukas pasal yang keempat. Injil Lukas pasal yang keempat ayat 21 sampai 30. Monggo ingkang ngasta kitab suci, baik yang ada di cetak atau yang smartphone boleh dibuka. Injil Lukas pasal 4 ayat 21 sampai 30. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus ditolak di Nazaret, masih dalam rangka kelanjutan dari bacaan yang lalu. Injil Lukas pasal 4 ayat 21 sampai 30 demikian firman Tuhan. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri.
Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Aku sudah lama mudah naik darah. Aku serba khawatir, mudah tersinggung, dan egois sekali. Setiap orang mengatakan bahwa aku harus berubah. Dan setiap orang terus-menerus menekankan betapa mudah aku menjadi marah. Aku sakit hati kepada mereka. Biarpun sebetulnya aku setuju nasihat mereka. Aku memang ingin berubah, tetapi aku tidak berdaya untuk berubah, betapapun aku telah berusaha. Aku merasa paling tersinggung ketika sahabat karibku juga mengatakan bahwa aku mudah naik pitam. Ia juga terus-menerus mendesak supaya aku berubah. Aku mengakui bahwa ia benar, meskipun aku tidak bisa membencinya. Dan aku merasa tidak berdaya dan terpasung. Namun pada suatu hari ia berkata kepadaku, "Jangan berubah, tetaplah seperti itu saja. Sungguh tidak jadi soal apakah engkau berubah atau tidak. Aku mencintaimu sebagaimana kau ada. Aku tidak bisa tidak mencintaimu." Kata-kata itu berbunyi merdu sekali dalam telingaku. Jangan berubah, jangan berubah, jangan berubah. Aku mencintaimu. Dan aku menjadi tenang. Aku mulai bergairah dan sungguh mengherankan. Aku berubah. Sekarang aku tahu bahwa aku tidak dapat benar-benar berubah sebelum aku menemukan orang yang tetap akan mencintaiku, entah aku berubah atau tidak. Apakah engkau mencintaiku seperti itu, Tuhan? Tanda tanya. Dimuat dalam Burung Berkicau karya Anthony de Mello, Serikat Jesuit. Kira-kira Bapak Ibu Saudara, jika kita membayangkan dan kita berandai-andai Tuhan menjawab pertanyaan yang terakhir tadi, kira-kira jawab Tuhan apa Bapak Ibu? Apakah engkau mencintaiku seperti itu Tuhan? Dos pundi jawabanipun Bapak Ibu? Kira-kira itu ditujukan kepada Tuhan. Apakah iya? Iya, aku tetap mencintaimu. Atau tidak? Aku tidak mencintaimu. Atau tunggu dulu. Ingatkan nggih. Hari ini kita menggumuli tema kasih yang melampaui segalanya. Apa maknanya sebenarnya? Apa artinya untuk kita?
Kalau tadi diceritakan ilustrasi dari burung berkicau, judulnya itu jangan berubah. Nah, kira-kira apakah seperti itu kasih Tuhan? Dia tetap mencintai kita sekalipun hidup kita rusak. Kasih melampaui segalanya. Melampaui itu berarti melintasi, melebihi, bahkan melebihi adat istiadat, dan juga bahkan melanggar dalam tanda petik norma yang berlaku pada umumnya. Namun sekalipun itu melanggar, melintasi, dan melebihi, namanya kasih ya tetap kasih. Contohnya apa Bapak Ibu Saudara? Kisah Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat. Nah, sederhana itu jelas-jelas melanggar norma saat itu, di mana hari Sabat tidak boleh digunakan untuk menyembuhkan orang. Tapi Yesus melakukan itu. Contoh yang lain lagi, hal-hal yang melanggar norma. Gereja yang terbuka dengan keberagaman atau keberanian untuk bersaksi, berdiakonia kepada orang-orang yang di luar Kristen, menolong mereka yang membutuhkan. Apakah itu melanggar norma? Bisa iya, bisa tidak. Kenapa bisa iya? Karena kalau berbicara gereja, kadangkala kita hanya berpikir gereja itu sempit sekali. Berpikir tentang warga gereja, bukan warga yang lain, bukan yang di luar gereja. Jadi ketika gereja menolong warga di luar warga gereja, norma berkata bahwa itu bukan gereja lagi, eksklusivitas. Tapi mungkin juga tidak, gereja tidak mempersoalkan itu. Karena apa? Karena Yesus Kristus sendiri sebenarnya sudah mengajarkan kasih itu. Karena kasihnya sendiri melampaui batas-batas, melebihi batas-batas dan sekat-sekat yang ada di masyarakat. Kedatangan Yesus itu tidak eksklusif Bapak Ibu, untuk kaumnya saja tidak, atau orang-orang di Nazaret saja tidak, melainkan untuk semua orang miskin yang tertawan, yang tertindas dan sakit. Dan hal ini yang menimbulkan kemarahan di hati orang-orang Nazaret. Mengapa mereka marah? Karena mereka menganggap Yesus itu orang kita, inlander gitu nggih, warga kita. Ini milik orang Nazaret, tidak boleh untuk orang lain. Besar harapan mereka kiranya Yesus fokus di daerahnya, bukan untuk orang lain di daerah yang lain. Nah, itu harapan orang-orang Nazaret. Artinya apa? Orang-orang Nazaret membenci orang-orang lain di luar mereka, bisa jadi gitu. Atau mereka pelit berbagi, bisa jadi juga. Atau mereka egois. Mereka berharap Sang Mesias seperti yang mereka inginkan. Mereka lupa bahwa ketika mereka melakukan itu sebenarnya mereka sedang melakukan dosa yang besar. Karena apa? Karena orang-orang Nazaret mengkerdilkan makna misi keselamatan Yesus yang untuk segala bangsa, secara khusus membawa keselamatan bagi mereka yang lemah, miskin, sakit, tertawan, dan berlumuran dosa. Itu dikerdilkan oleh orang-orang Nazaret. Kita melihat kasih Yesus, kasih Allah itu kasih yang universal. Yesus memberi contoh melalui Nabi Elia dan Elisa. Nanti di Perjanjian Lama bisa dibaca Bapak Ibu. Dua nabi yang diutus Allah untuk menyelamatkan orang bukan Israel, yaitu untuk janda di Sarfat, di Lebanon, untuk janda asing, untuk panglima Syria Naaman yang melewati banyak orang yang sakit kusta tetapi Naaman yang disembuhkan, dan yang lain-lainnya lagi. Dan melalui nabi-nabinya Allah memberikan keselamatan kepada bangsa-bangsa lain. Nah, inilah yang menimbulkan kemarahan orang-orang Nazaret. Mereka mengusir Yesus dan berusaha untuk membunuhnya. Dan ironisnya Bapak Ibu Saudara, konteks tempat perselisihan ini
terjadi di tempat ibadah, di sinagoge. Penolakan Yesus terjadi di rumah Tuhan. Awalnya mereka terpukau dengan Yesus, mereka kesengsem, mereka takjub, mereka ngalembono dan memuji Yesus. Namun hal itu tidak berlangsung lama ternyata. Ketika Yesus mulai menunjukkan jati diri perutusannya, ketika ia menunjukkan ini loh misiku, ini loh yang dari Allah, dan ternyata ketika Yesus menyampaikan itu orang-orang Nazaret tidak siap. Mereka tidak rela ketika orang mereka, orang lokal mereka menjadi nabi yang diurapi roh Allah, bukan untuk mereka saja, tetapi untuk semua orang, bahkan untuk semua yang juga berseberangan, entah itu pemahaman, entah itu politik dan lain sebagainya dengan Yesus. Inilah tugas Yesus, tugas perutusan yang lintas, melampaui golongan, bangsa, marga, dan umat. Tahun rahmat Tuhan atau tahun Yobel yang dikutip oleh Yesus di kitab Yesaya, yang ini menjadi bacaan yang kemarin, sebenarnya hendak membawa umat untuk merasakan pembebasan dan damai sejahtera bagi mereka yang dikucilkan, entah mereka orang Yahudi atau bangsa-bangsa lain. Namun kenyataan itu membuat orang-orang Nazaret iri, marah, memberontak, menolak dan hendak menyingkirkan Yesus dari tengah-tengah mereka. Dan menariknya, selama sang nabi belum sampai Yerusalem, ia tidak dapat dibunuh. Bahkan ia menerobos gerombolan orang dan berjalan di antara atau di tengah-tengah mereka. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar. Yang pertama, kasih melampaui segalanya. Sejatinya kasih itu sendiri adalah misi Allah yang ternyata universal, menembus batas dan sekat yang dibangun oleh manusia. Itu misi Allah. Yang kedua, kita belajar seringkali kita membatasi Allah sebatas pikiran dan angan kita saja, tetapi tidak mencoba untuk keluar dari ego diri dan melihat kebenaran misi Allah itu sendiri, dan menanggapi apa toh yang dikersake Gusti untuk kita kerjakan, bukan meminta Tuhan untuk mengerjakan apa yang ada di pikiran kita. Nah, terkadang doa kita seperti itu, kita berdoa supaya Tuhan mengerjakan apa yang kita inginkan, tetapi kita tidak memohon supaya kita dimampukan untuk melakukan apa yang dikersake Gusti dalam hidup ini. Nah, itu bagian dari mengkerdilkan kuasa Tuhan sebenarnya. Nah, oleh karenanya mari kita bersama-sama mengingat diri kita, siapa toh kita. Kita ingat doa-doa kita ingat dosa-dosa kita yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kita ingat harapan-harapan kita yang kita sampaikan kepada Tuhan. Dan ingat apa yang sudah Tuhan kerjakan untuk kita, yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Niscaya kita akan tahu seberapa dalam cintanya Tuhan yang melampaui segalanya, melampaui segala akal, melampaui segala kemampuan manusia. Dan dari situ kita bisa tahu bahwa Tuhan begitu mencintai kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, untuk memperbarui dan menguatkan iman kita, marilah kita bersama-sama mengucapkan iman rasuli demikian.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilahkan duduk. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa syukur dan syafaat. Saya hantarkan. Ya Allah kami, Sang Sumber Kehidupan, kami mengucap syukur ya Allah atas firman yang boleh kami terima hari ini. Kiranya firman ini boleh menjadi suluh bagi langkah kami, untuk kami menapaki hari-hari kami bersama dengan Tuhan dan sesama kami, baik ketika kami berada di tengah-tengah keluarga kami, tengah-tengah tempat pekerjaan kami masing-masing, di tengah-tengah masyarakat, maupun di tengah-tengah kehidupan persekutuan kami sebagai sesama tubuh Kristus di gereja milik Tuhan. Ya Tuhan, kiranya kami dimampukan untuk terus-menerus menghayati akan kebesaran kasih Tuhan yang melampaui segalanya, dan kami dipanggil untuk menghayati itu dan memasuki misteri akan kasih Tuhan yang tak terbatas itu, supaya kami juga belajar daripadanya untuk memiliki keindahan dalam kami berkarya, berbakti, dan melayani Tuhan melalui setiap talenta yang Tuhan beri kepada kami. Ya Allah kami, Sang Sumber Kehidupan, kiranya kami selalu Kau tuntun dan sertai, supaya boleh menjadi pribadi-pribadi yang taat kepadamu, takut akan Tuhan, dan boleh mewujudkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami saat ini yang terbaring lemah karena sakit dan memasuki masa pemulihan. Untuk Bapak Siswanto, Bapak Suyanto, Ibu Titik Pinujadi, Bapak Kasirin, Ibu Sirep, Bapak Sukartono, Bapak Sumarno, Ibu Sugiyarti, Bapak Wahyono, Bu Yuni, Bapak Mardian, Ibu Supiah, Ibu Sulastri, dan saudara kami Vina. Kami menyerahkan kepadamu ya Tuhan, saudara-saudara kami ini hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya mereka boleh dalam pelawatan Tuhan dan mendapatkan pemulihan dari rasa sakitnya, dan khususnya mendapatkan kedamaian meskipun rasa sakit itu masih diderita. Ya Allah, kami juga menyerahkan keluarga yang mendampingi. Tuhan kiranya berikan kemampuan, kesehatan, dan kesabaran untuk boleh menemani saudara-saudara kami ini. Ya Kristus, Sang Raja Gereja, kami juga berdoa untuk gereja kami GKJ Salatiga Utara. Berkati setiap kami mulai dari anak-anak, pemuda, remaja, warga dewasa sampai dengan lansia yang boleh berada bersekutu di gereja ini. Biarlah setiap kami boleh bertumbuh di dalam iman melalui setiap aktivitas pelayanan yang kami lakukan pribadi lepas pribadi. Dan biarlah setiap pisungsung persembahan yang kami berikan kepada Tuhan melalui gerejamu ini juga boleh bermakna bagi kehidupan iman kami, bagi kehidupan persekutuan kami sesama tubuh Kristus. Kami juga menyerahkan setiap hal yang sudah kami tata dan kami rancang untuk kemajuan gereja ini. Tuhan berkati, Tuhan mampukan, dan Tuhan perlengkapi kami, sehingga program-program ini boleh berjalan dengan baik, seturut dengan apa yang Kau kehendaki bagi GKJ Salatiga Utara. Kami juga menyerahkan, ya Tuhan, rencana kami hendak menyelenggarakan perjamuan kudus pada tanggal 20 Februari yang akan datang. Biarlah kami boleh mempersiapkan diri untuk menerima tubuh dan darah Kristus melalui roti dan anggur. Dan biarlah kami mengakui dan menyadari senantiasa bahwa kasih Tuhan senantiasa Kau berikan kepada kami melalui setiap aktivitas gereja yang dilakukan oleh GKJ Salatiga Utara. Kami juga menyerahkan kehidupan setiap umat Tuhan yang ada di tempat ini.
baik mereka yang masih duduk di bangku sekolah, baik mereka yang sudah bekerja, yang sudah purna dan menemani keluarga di rumah masing-masing. Tuhan berkati mereka, Tuhan jaga mereka, dan Tuhan berikan kecukupan melalui setiap usaha dan upaya yang dilakukan, pun juga dalam setiap pergumulan yang sedang dihadapi oleh keluarga-keluarga Kristen yang ada di GKJ Salatiga Utara. Tuhan sendiri yang menilik dan melawat. Kiranya keluarga-keluarga ini boleh senantiasa Kau berkati di dalam setiap hal yang mungkin saat ini masih menjadi beban dan pergumulan yang dihadapi. Ya Allah, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang masih merindukan dan menginginkan banyak hal dalam kehidupan ini. Baik mereka yang masih menginginkan tempat sekolah yang baik, tempat pekerjaan yang baik, menginginkan kehadiran momongan, mendambakan pasangan yang sepadan, mendambakan memiliki rumah sendiri dan lain sebagainya. Kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan sendiri yang boleh mengatur kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dengan tetap kami berupaya dan berusaha sesuai dengan talenta, kemampuan, dan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan, sehingga kami boleh menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Yalah kami sang sumber kehidupan, kami juga menyerahkan gereja-gereja klasis, KSBU, Sinode Gereja-Gereja Kristen Jawa, BKGS, PGI, dan seluruh hal lembaga keagamaan yang boleh ada saat ini. Tuhan kiranya berkati mereka secara khusus Sinode GKJ yang akan berulang tahun ke-91 dengan mengusung tema keluarga Allah yang memulihkan dan dipulihkan. Kiranya kami sebagai gereja-gereja di bawah Sinode GKJ boleh bersama-sama menyengkuyung keberadaan Sinode GKJ, terlebih ketika Sinode GKJ Tuhan izinkan berada bersama-sama dengan kami di daerah Salatiga. Tentu kami punya tugas dan panggilan untuk turut merawat keberadaan Sinode Gereja-Gereja Kristen Jawa ini. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Kau pakai kami menjadi sarana berkat bagi kemasyuran nama-Mu melalui setiap lembaga-lembaga yang ada. Ya Allah, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia dan kota kami Salatiga. Biarlah kedamaian, ketenteraman, dan pemulihan senantiasa terjadi di kota kami dan di negara kami. Kami melihat angka persebaran virus Omikron mencapai 4.000 kasus per hari ini. Kami dengan segala kerapuhan kami ya Tuhan, kami menyerahkan kepadamu. Kiranya kami boleh senantiasa sadar dan mengakui, menyadari bahwa virus pandemi COVID-19 masih ada. Dan biarlah kami tetap terus menjaga kesehatan, protokol kesehatan, juga imunitas dalam tubuh kami, sehingga kami boleh terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Berkati setiap orang yang Kau pakai untuk menangani, pemerintah yang berada di garda terdepan, untuk terus menjaga stabilitas ekonomi di tengah pandemi ini. Pakai mereka semua ya Tuhan, menjadi sarana berkat bagi kedamaian, kesehatan, pemulihan bagi bangsa dan negara kami, Indonesia. Inilah doa dan syukur kami. Kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menyempurnakan doa-doa kami. Dan kami hendak menandaskan syafaat kami ini dengan bersama berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama menaikkan syukur kita dengan mengaturkan persembahan yang telah kita siapkan dari rumah kita masing-masing. Sebagai dasar kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan terambil dari Roma 11 ayat yang ke-35 yang demikian. Sebab segala sesuatu
Saya ulangi, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita naikkan pujian PKJ 149 bait pertama sampai yang ketiga, ucap syukur pada Tuhan. Mari kita serahkan persembahan yang sudah kita kumpulkan kepada Tuhan dengan kita berdoa bersama. Allah kami yang baik, Engkau telah memberkati di dalam setiap kehidupan kami. Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami, sehingga layak ketika kami menghaturkan ucapan syukur kami melalui persembahan yang kami kumpulkan. Walau kami sadar Bapa, persembahan yang kami kumpulkan, yang kami haturkan kepadamu tidak sebanding dengan berkat yang telah kami terima, tetapi dengan ketulusan hati, inilah persembahan kami. Terimalah persembahan ini, berkatilah persembahan yang telah kami kumpulkan ini, sehingga bermanfaat, berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Kalau di dalam kami mengumpulkan persembahan, baik persembahan mingguan, bulanan, persembahan syukur, dan persembahan yang lainnya, ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami mohon pengampunan dari Engkau. Dan kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, pulang ke rumah kami masing-masing, kami tetap berharap dan mohon kepada Engkau, sertailah kami, sertailah perjalanan pulang kami, sehingga kami boleh sampai di rumah penuh dengan sukacita dan selamat. Kiranya kami boleh membawa sukacita karena kami telah menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, penebus kami, penolong kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam pengutusan, dan mari arahkanlah hatimu kepada dunia. Kami mengarahkan hati kepada dunia. Jadilah saksi Kristus. Jadikanlah kami terang-Mu yang memancarkan kasih Kristus. Lakukanlah semuanya dengan cinta. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.